Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Masih semangat untuk kita belajar pada kesempatan kali ini? Masih bersama dengan Bapak Tri ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan masih sama dengan minggu kemarin, yaitu terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu yang terkait dengan cadangan wajib dan juga kredit selektif, yaitu adalah kebijakan cadangan wajib atau cadangan minimum atau cash ratio ya, dimana pada kebijakan ini Bank Indonesia meminta kepada bank-bank umum ya, Bank Indonesia minta kepada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI ya, untuk mereka menambah atau mengurangi cadangan kas yang disimpan oleh bank-bank umum tersebut. Kita ilustrasikan sama ya, saat di masyarakat terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat sebanyak 7 triliun rupiah. Ya, berarti harga barang bagaimana? Ya, harga barang naik karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada persediaan barang dan jasa. Nah, cara mengatasinya dengan cadangan wajib atau cadangan minimum atau cash ratio, yaitu Bank Indonesia meminta kepada bank-bank umum, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, kamu naikkan dong cadangan minimumnya karena di masyarakat uangnya terlalu banyak. Ya, oke, akhirnya mereka menaikkan cadangan wajibnya atau cadangan minimumnya, ya, dinaikkan menjadi 2 triliun. Nah, sehingga apa? Sehingga saat dinaikkan itu uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Ya, menjadi 5 triliun kembali sesuai dengan keseimbangan di masyarakat, sehingga inflasinya mampu teratasi. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi perhatian dalam cadangan wajib ini adalah bank umum. Apakah Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memerintahkan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku untuk menaikkan atau menurunkan cadangan wajib yang ada di bank umum tersebut ya, seperti itu. Nah, ini juga sebaliknya, yaitu terkait dengan masalah deflasi. Uang di masyarakat terlalu sedikit sehingga harga-harga barang menjadi turun ya. Cara mengatasinya ya, Bank Indonesia memerintahkan kepada bank-bank umum, Bank BRI, BCA, Bank Mandiri, kamu turunkan cadangan uang cash kamu, diberikan kepada masyarakat karena uang di masyarakat jumlahnya kurang ya, sesuai dengan barang dan jasa, sehingga Bank Indonesia memerintahkan untuk mengurangi cadangan kasnya yang ada di bank umum untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi naik sebanyak 5 triliun rupiah sesuai dengan keseimbangan ekonominya ya, seperti itu. Oke, jadi dalam hal ini yang menjadi fokus utama dalam cadangan wajib atau cadangan minimum adalah bank umum nah, yang diperintahkan atau dikoordinasikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah kredit selektif. Ya, kredit selektif di mana pada kebijakan ini ya, Bank Indonesia memerintahkan kepada bank umum juga untuk agar mereka mempersulit masyarakat untuk meminjam uang di bank kalau seandainya sedang terjadi inflasi. Itu yang disebut sebagai tight money policy atau kebijakan uang ketat, karena di masyarakat uangnya sudah terlalu banyak. Sehingga jangan sampai uang yang sudah terlalu banyak itu ditambah lagi uangnya dari bank umum untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga menyebabkan inflasinya nanti menjadi semakin tinggi ya, dengan kebijakan kredit selektif. Tetapi kalau sebaliknya di masyarakat uangnya terlalu sedikit, hanya 3 triliun rupiah, maka Bank Indonesia memerintahkan kepada bank-bank umum untuk mempermudah peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat ya,
diberikan kemudahan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akan lebih banyak meminjam uang di bank, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak, sehingga itu akan mengatasi masalah deflasi tadi yang menyebabkan harga barang-barang menjadi turun. Ya, seperti itu Ananda terkait dengan kebijakan kredit selektif di dalam kebijakan moneter. Oke. Oh ya, Ananda terkait dengan kebijakan moneter tadi ya, sebenarnya ada satu lagi kebijakan yang diambil terkait dengan kebijakan moneter untuk mengatasi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yaitu dengan menggunakan moral suasion atau himbauan moral, ya, di mana dalam kebijakan ini biasanya tidak ada kebijakan secara resmi, tapi hanya himbauan saja kepada masyarakat untuk apakah mereka diminta untuk lebih banyak mengambil uang di bank atau masyarakat membatasi untuk melakukan aktivitas meminjam uang di bank. Itu juga menjadi salah satu dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Seperti itu Ananda terkait dengan instrumen kebijakan moneter. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah terkait dengan jenis-jenis kebijakan moneter. Ya, jadi jenis-jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu adalah kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Kalau kebijakan moneter kontraktif, yaitu adalah kebijakan moneter yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, agar masyarakat uangnya yang semula 7 triliun dikurangi hanya menjadi 5 triliun. Berarti itu sudah termasuk dalam kebijakan kontraktif, agar uang di masyarakat berkurang. Ya, sebaliknya kalau ekspansif yaitu adalah kebijakan dari Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, ditambah biar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, biar deflasinya dapat teratasi. Ya. Berikut mungkin kebijakan dalam kontraktif maupun ekspansif. Oke. Di dalam kebijakan kontraktif yaitu biasanya dengan menaikkan tingkat suku bunga, ya, dinaikkan kontraktif. Tapi kalau yang ekspansif yaitu dengan cara diturunkan tingkat suku bunganya, sehingga masyarakat mereka mengambil uangnya di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Di dalam operasi pasar terbuka, open market operation, di mana pada kebijakan kontraktif Bank Indonesia melakukan penjualan surat berharga, jadi malah menjual obligasi, menjual surat utang dan sebagainya. Tetapi kalau dalam ekspansif dia malah membeli surat berharga dari masyarakat. Ya, jadi surat-surat berharga dari masyarakat itu dibeli oleh Bank Indonesia. Kemudian dengan cash ratio atau cadangan minimum, yaitu dengan cara meningkatkan cadangan kas yang dimiliki oleh bank-bank umum. Sedangkan pada kebijakan ekspansif yaitu dengan cara dikurangi cadangan minimumnya yang ada di bank umum. Kemudian yang terakhir adalah dengan kredit selektif. Kalau dalam kontraktif itu masyarakat dipersulit untuk meminjam uang di bank. Ya, syaratnya dipersulit, ditambah syaratnya harus syarat ini, syarat itu ya. Tapi kalau dalam kebijakan ekspansif justru malah dipermudah. Kalau kamu mau minjam uang di bank, karena Bank Indonesia sedang mencanangkan kebijakan ekspansif, dipermudah. Kamu meminjam berapa nih, saya pinjami dengan kebijakan yang tidak terlalu sulit, agar uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak. Ya, jadi itu Ananda terkait dengan jenis-jenis kebijakan moneter. Ada ekspansif, ada kontraktif. Oke, itu Ananda. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kebijakan moneter. Ya, mungkin nanti untuk kebijakan fiskalnya kita bisa bertemu untuk lain kesempatan atau mungkin di video yang lainnya. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan ini bisa menjadi pencerahan ya, bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk Ananda semuanya ya, dan juga bisa menjadi mungkin ya untuk
salah satu referensi dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Ananda semuanya tetap semangat ya. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan juga yang paling penting jangan lupa untuk selalu beribadah. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya Ananda. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.